Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Sofi Wulandari Putri dari kelompok 6 dari kelas 10 WN. Nah, pada siang hari ini saya akan membawakan berita karakteristik perbatasan geografis Minangkabau, yaitu 3 materi yang akan kita bahas pada saat ini. Pertama, wilayah rantau, wilayah pesisir, dan kebudayaan Minangkabau. Yang pertama, wilayah rantau. Wilayah ini dijadikan sumber mencari hidup di wilayah daerah perbatasannya. Disebut Ikuadare Kapal Rantau. Masing-masing luha memiliki wilayah rantaunya masing-masing. Yang pertama, rantau luha datar, rantau ke arah barat tenggara. Daerah rantaunya meliputi dua, yaitu rantau dan kurang aso. Dua pulau seperti Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Koto Tuo, Gunung Koto, dan lain-lain. Rantau pesisir panjang atau rantau Banda Sapuluh seperti daerah Batang Kapeh, Surantiah, rantau pesisir rantau pesisir panjang atau rantau Banda Sapuluh seperti daerah rantau pesisir panjang atau rantau Banda Sapuluh seperti daerah Batang Kapeh, Surantiah, Kambang, Tapan, dan lain-lain. Daerah ujung dari kapal rantaunya adalah Andurian Kayu Tanam, Bubuk Kapal Hilalang, Cincin, Toboh Pakandangan, 2 kali Sabaleh Anami Kuang, Tujuh Koto, dan Sungai Saria. Yang kedua, rantau luha agam menyebar ke arah utara dan barat dengan daerah rantaunya sepanjang pantai Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Lubuk Pasuang, Lubuk Simpang Ampe, dan lain-lain. Yang ketiga, rantau luha Timur Pulau Koto memasuki daerah Riau Daratan sekarang, yakni rantau Kampah Kiri dan rantau Kampah Kanan. Daerah rantaunya menggilang jo Tanjung Balit, Gunung Malintang, Tabiang jo Tanjuang, Gunung Bungsu, Taratak Bulwa, Pangkalan Sarai, dan lain-lain. Yang keempat, rantau Nan Sembilan atau Nagari Sembilan terletak di Malaysia. Nagarinya yaitu Sungai Ujong, Jelebu, Jehon, Rembau, Segamat, Nanyang, Kelang, Pasir Besar, dan Jelai. Selanjutnya materi kedua, yaitu wilayah pesisir. Wilayah pesisir membatas sepanjang pantai barat Sumatera mulai dari Tapanuli Selatan atau Sumatera Utara hingga Muko-Muko atau Bengkulu. Pesisir Tiku Pariaman terbagi 3. Tiku pesisir Laweh meliputi Kasang Joduku, Simpuang, Tupuh Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Naren Jo Sungai Limau, Sungai Saria, dan Sabari. Pada salapan suku meliputi Bulangan, Nando Buah, Pabuah Limo, Pawa Sapilan, Sungai Sapiang, Buah Misuru, Kotor Tanah, Pabayu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ranah pesisir meliputi Siluan Jolunang, Labuan Balai, Salasan, Lakitan, Jokutu, Baru, Salide, Jopalinan, Tarusan Kutu, Sepeleh, dan lain-lain. Pesisir Pasaman yang meliputi daerah Sasak, Jopinali, Padang Hujan, Jo Awa Kuniang, Sungai Awa, Jo Ujong Gadiang, Pari Jo Aye Bangi, Pinaga Jo Kajai Panti Lubuk Sikapiang, dan lain-lain. Kebudayaan Minangkabau. Perkara Ningrat 1980 mendeskripsikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan bentuk belajar. Najwa untuk mengamati kebudayaan, Kota Ningrat membagi 7 unsur universal yang saling berkaitan, yaitu 1. Bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa tersendiri. Ada 8 dialek dalam bahasa Minangkabau, yaitu dialek Rao Makat, Muaro Lolo, Lubuk Alagi, Payapumbuh, Agam Puncol, Soal, Koto Baru, dan Lintau. 2. Sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan pengetahuan. 3. Sistem masyarakat. Sebenarnya masyarakat
menganut sistem matrilineal secara utuh karena Basuku Kamande dan Banasap Kaaya, artinya garis keturunan menurut tali rahim. 4. Sistem teknologi dan peralatan. Setiap nagari di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri. Dengan nagari-nagari penghasilan peralatan dan teknologi seperti Pandai Basi di Sungai Tua dan Teknun Pantai Singkil. Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di infrastruktur. 5. Sistem mata pencarian. Umumnya, masyarakat Minangkabau memiliki mata pencarian utama, yaitu bertani, nelayan, berdagang, menggarap sawah, dan ladang. 6. Sistem religi. Ada istilah yang berkembang, orang Minang itu Islam Baradai. Artinya, setiap yang mengaku orang Minang dianggap sebagai orang Islam. Nah, sudah jelas bukan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.